Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat Allah berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Ahmad Sukaiji alias Ustadz Aspas. Baiklah, kita lanjutkan lagi kisah Sa'id bin Jubair sehingga tunduk kepadanya. Pendeta masuk Islam, tapi Al-Hajjaj justru membunuhnya. Bagian yang kedua. Menjelang pagi, pengawal Sa'id datang lagi untuk membawanya menghadap Al-Hajjaj. Setibanya di tempat Al-Hajjaj, dia bertanya, "Apakah kalian menghadap aku dengan membawa Sa'id bin Jubair?" Mereka menjawab, "Ya." Dia bertanya kepada kami penuh keheranan. Kemudian wajahnya berpaling dari mereka sambil memerintah, "Suruh dia masuk ke ruanganku." Setelah dimasukkan ke ruangannya, Al-Hajjaj bertanya, "Siapakah namamu?" Sa'id menjawab, "Sa'id bin Jubair," yang berarti orang yang bahagia, anak orang yang kuat. Al-Hajjaj berkata, "Engkau adalah Syakik bin Kusair, orang yang sengsara, anak orang yang hancur." Sa'id menjawab, "Ibukulah yang lebih tahu maksud dia memberi nama aku seperti itu daripada kamu." Al-Hajjaj berkata, "Engkau sengsara dan ibumu juga sengsara." Sa'id menjawab, "Ini adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh orang selainmu." Al-Hajjaj berkata, "Duniamu akan aku ganti dengan kobaran api. Wahai Sa'id, pilihlah dengan cara apa aku harus membunuhmu." Sa'id menjawab, "Wahai Al-Hajjaj, pilihlah sendiri sesuai dengan keinginanmu. Demi Allah, cara apapun yang akan engkau pergunakan untuk membunuhku, maka cara seperti itu pula lah yang akan engkau dapati di akhirat kelak." Al-Hajjaj berkata bahwa dia pergi, lalu bunuhlah dia. Ketika Sa'id keluar dari pintu, beliau tertawa. Kejadian ini dilaporkan kepada Al-Hajjaj, maka Al-Hajjaj meminta agar Sa'id dibawa masuk lagi. Al-Hajjaj bertanya, "Apa yang menyebabkanmu tertawa?" Sa'id menjawab, "Aku heran atas kelencanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah bersikap lembut kepadamu." Al-Hajjaj minta agar Sa'id dibuka lehernya, lalu berkata, "Bunuhlah dia." Dan Sa'id hanya membaca, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-An'am ayat 79. Al-Hajjaj berkata, "Palingkan ia dari arah kiblat." Maka Sa'id membaca, "Wallahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah." Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Al-Hajjaj berkata, "Terungkupkan wajahnya." Tapi Said malah membaca, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari bumi, tanah itulah kami menjadikanmu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan darinya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain. Toha ayat 55. Al-Hajjaj berkata, "Sudah, penggal lehernya." Maka Sa'id menjawab, "Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ambillah ia dariku
hingga engkau bertemu denganku di hari kiamat kelak. Kemudian Sa'id berdoa, ya Allah, janganlah engkau kuasakan dia untuk bisa membunuh seorang pun setelahku. Maka Sa'id disembelih di lehernya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada beliau. Aun bin Abi Syiddad yang meriwayatkan kisah ini berkata, berita yang sampai kepada kami adalah bahwa Al-Hajjaj hanya hidup 15 hari setelah peristiwa ini. Ia terserang tumor perut. Dia memanggil tabib guna melihat keadaannya. Maka tabib tersebut mendiagnosanya, kemudian meminta dibawakan sepotong daging busuk. Lalu dia mengikatnya pada seutas benang dan memasukkannya ke kerongkongan Al-Hajjaj, lalu membiarkannya sejenak dan menariknya kembali. Dan ternyata darah hitam menempel pada daging tersebut. Maka tabib itu mengetahui Al-Hajjaj tidak akan selamat, tidak lama lagi akan mati. Dan sampai juga kepada kami kabar lain bahwa di akhir kehidupan Al-Hajjaj, ia selalu memanggil-manggil, ada apa antara aku dengan Sa'id bin Jubair? Mengapa setiap kali aku ingin tidur dia menarik-narik kakiku? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.